Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa hidup ini hanyalah sementara. Bantu kami untuk mengerti apa yang paling mendalam, apa yang paling dibutuhkan, apa yang paling esensial dari hidup kami. Semoga kami semakin mengenal panggilan kami yang terdalam dan apa yang kau kehendaki bagi kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama kita diingatkan akan segala sesuatu sia-sia. Tentu bukan maksudnya negatif dari kitab pengkhotbah. Seolah-olah hidup kita menjadi tidak bermakna, bukan itu. Tapi mengingatkan kita bahwa hidup itu justru bermakna. Hidup itu justru harus mencari yang paling benar, paling esensial. Ya. Bukan sesuatu yang sekedar begitu saja. Tapi apakah yang paling esensial? Sia-sia artinya bahwa hidup kita akan berlalu begitu saja. Coba sekarang hari Sabtu, besok Minggu, Senin, Selasa, dan terus berjalan begitu saja. Nah, ketika semua berjalan kesementaraan, ya, yang akan berlalu, waktu akan berlalu, maka kita harus mencari apa yang paling esensial, apa yang paling bermakna, apa yang paling indah dalam hidup ini. Dan untuk menemukan makna hidup yang sesungguhnya ketika kita ada di dunia, pasti ada sesuatu tujuan, ada satu makna yang mau diberikan kehidupan ini kepada kita untuk kita isi. Nah, hari ini Injil Yesus mengatakan, dengarkan dan camkanlah. Ya, kata-kata itu. Dengarkanlah dan camkanlah bahwa aku akan menderita, wafat, dan bangkit. Jadi di situ kita diajak untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dengarkan dan camkanlah dengan sungguh-sungguh. Dan itu kata-kata Yesus berulang kali, berkali-kali dalam berbagai macam kesempatan. Yesus mengatakan dengarkan. Dan kita tahu betapa sulitnya untuk mendengarkan sekali lagi. Betapa sulitnya. Apalagi di dunia sekarang ini ketika medsos, kita disibukkan dengan pikiran kita masing-masing, kita disibukkan dengan fantasi kita masing-masing, kita disibukkan dengan apa yang masa lalu, kita disibukkan dengan kecemasan akan datang. Lalu kita punya keinginan, punya kerinduan, punya nafsu, punya ambisi yang tak jarang justru mengancam hidup kita. Nah, disitulah saudara, pada akhirnya kita diajak untuk mengerti dan paham apa yang sebetulnya panggilan hidup kita masing-masing. Tentu saja sebagai imam, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai siapa saja. Apa sebetulnya yang bisa kusumbangkan sekecil apapun bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita menemukan, mari kita mencoba memahaminya. Bahwa segala sesuatu pada akhirnya sia-sia. Kita bisa saja kita memiliki segala-galanya. Kata Yesus, kamu bisa memiliki segala-galanya. Kamu bisa memiliki dunia. Ya. Tapi apakah itu sungguh-sungguh membuat kita bahagia? Apakah itu sungguh-sungguh membuat kita bermakna? Apakah itu sungguh-sungguh membuat kita mempunyai arti bagi orang-orang di sekitar kita? Mari saudaraku, sekali lagi pertanyaan ini harus kita ajukan pada diri kita sendiri. Apakah Anda, saya, sungguh-sungguh dapat dan mampu mengenal kehendak Tuhan dan panggilan Tuhan dan apa yang bisa kubagikan kepada orang lain? Tidak ada yang baru di dunia ini. Meskipun kita lihat ada perkembangan baru dalam tanda petik dalam dunia medsos, dalam dunia robot, dalam dunia drone, dalam dunia yang lebih dalam, lebih canggih. Tapi tidak ada yang baru. Tapi kita diajak untuk mengenal sekali lagi apa yang paling esensi yang Tuhan mau memberikan kepadaku. Semoga Anda dan saya dan kita semua diberi berkat dan rahmat berlimpah untuk selalu mencari yang terbaik, yang terindah, yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tuhan memberkati Anda semua sehingga kita diberi kebijaksanaan untuk menemukan apa yang indah dan terbaik. Segala sesuatu sia-sia. Tapi kalau kita melakukannya untuk Tuhan, demi Tuhan, dan bagi Tuhan, pasti itu
memiliki makna yang tak terhingga. Berkat Tuhan atas Anda semua, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.